tim kisah Tanah Jawa, gestar kita ya, sedang roadshow ke area Jawa Tengah ini, salah satunya mampir ke Gramedia Purwokerto. Pokoknya kita sebelum mulai, kita pengen kenalan. Cek. Selamat siang teman-teman Purwokerto semuanya. Sebelumnya terima kasih kalian semua udah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Mungkin ada yang dari jauh, ada yang dari Purwokerto juga. Terima kasih sudah berkumpul bersama di Gramedia Purwokerto ini. Ya, akhirnya kita bertemu juga dari tim Wisata Jawa. Ada saya Genta, sebelah kanan saya ada Mas Manda, dan sebelah kiri saya ada Om Harikal. Semoga di kesempatan kali ini kita bisa banyak berdiskusi lah tentang apa yang sebenarnya ada di dalam. Jadi awal terbentuknya Kisah Tanah Jawa itu memang bermula di tahun berapa ya, maksudnya 2016 ya mungkin ya 2015 ya lebih tepatnya, ketika waktu itu aku sempat menuliskan sebuah cerita, dan di akhir-akhir cerita itu hanya aku bertemu dengan si Om Hari dan Mas Manda juga, bagaimana juga terkagum juga waktu melihat bagaimana sih cara mereka bisa memandang suatu hal yang tidak terlihat dengan kacamata yang sangat berbeda. Aku tertarik dan akhirnya kita jadi intens bertemu juga waktu itu kita akhir tahun 2016 ya mas begitu itu. Karena kita memutuskan untuk ya sekedar apa ya, berdiskusi penuh omong kosong gitu kan ya. Bikin cerita apa lagi ya mas waktu kali ini gitu kan. Sempat terjadi kebingungan juga karena kita semua berangkat dari latar belakang yang berbeda ya. Om Hari mungkin dengan metafisikanya, Mas Pada dengan sejarahnya, dan sedangkan aku mungkin dengan ya gaya-gaya tulisan yang sedikit-sedikit entertain seperti itu. Jadi ya udahlah kita putuskan aja, dan kita mulai dari ranah yang paling dekat dulu, Tanah Jawa, di mana kita di situ mungkin mengenal kultur atau norma-norma yang udah sangat-sangat lekat dari diri kita, dan kita memutuskan untuk ya udah kita tuliskan sekelumit kisah, sekumpulan kisah yang ada di Tanah Jawa ini. Benar. Dari rekognisi Om Hari mungkin yang masih agak-agak asing di telinga ini, dan coba kita paparkan lagi beserta dengan literasi sejarah yang Mas Manda tahu. Jadi setiap kita membuat cerita adalah selalu dari Om Hari, literasi Mas Manda, dan kita tarik menjadi satu. Dan aku masuk menjadi satu. Gitu. Iya, menarik banget ya. Berarti memang gak hanya mutlak hanya cerita tentang, tapi ada jalan yang lain seperti yang lain. Yes. Oh, menarik banget. Jadi yang penasaran di bukunya Kisah Tanah Jawa. Oh, Dari YouTube itu Oh, dari YouTube. mulai paling akhir sih dari semua Gitu. platform itu. oh gitu. Dan berarti di YouTube itu di situ terlihat ya, di situ banyak yang antusias dengan karya-karya kita dan semua ya di sini ya. Terima Gitu. kasih. Oh, iya. Nah, mau tanya juga gimana sih nyiapin konten tersebut gitu bisa sampai dengan wow gitu sih? Maksudnya gimana cara nyiapin konten-kontennya, berawal dari mana atau gimana gitu? Mungkin bisa saya jawab pertanyaan Mbak Eni. Oh iya, betul. Jadi kita tidak asal menulis, kita mencari beberapa cerita legenda yang ada di dalam daerah. Kemudian kita sedikit dengan misalnya seperti fenomena mengenai perubahan seperti penculikan yang dilakukan oleh sekelompok orang menggunakan kendaraan jeep. Itu kan dulu waktu kita kecil itu adalah sebuah teror dogma yang ditakut-takuti oleh kita waktu itu. Dan ketika kita coba cross check dengan Mas Harihal, ternyata itu benar terjadi waktu itu. Oh iya benar, yang tentang cerita penculikan itu ya. Ya, Di buku itu juga tersedia ya, ada ceritanya ya kak ya. ada. Nah, berarti sebenarnya kontennya awalnya dari YouTube, setelah itu ke buku. Tidak, jadi waktu itu kita masih aktif di media sosial dulu ya. Di Facebook, di Twitter, di IG, baru kita kemudian setelah kok ini apa ya, kira-kira kok semacam dokumentasi berjalan, kok kayaknya asik ya, kita coba di YouTube. Berarti setelah itu baru munculan buku Kisah Tanah Jawa. Ya, Nah, kenapa kepikiran mau nulis buku nih setelah dari konten YouTube itu? karena buku itu semacam boleh dikatakan semacam prasasti yang bisa disimpan gitu. Jadi tidak, kalau misalnya kita baca ya sudah gitu. Kalau misalnya berbentuk seperti ini kan bisa disimpan, bisa koleksi, kita bisa ada. Oh iya,
Kenapa gitu? termasuk ingin nunjukin terus kak Oh, dia pengen eksis ya? sama cara berdua. Oh gitu. Semoga di sini Ya nanti itu dia nggak dapat. ini ya pak, dorong sedap gitu. Oh iya, dia kalau misalkan dibahas kayaknya nanti bakal menunjukkan eksistensi ya. Jangan ya. Terus apa lagi nih Om mungkin terkait dengan buku ini ada hal-hal yang gak bisa dilupakan Makanya kayak gitu. kalau yang dekat-dekat dengan Purwokerto itu kita ke Kebasen dekat Kali Serayu Oh berarti ada di buku ya? ada. Nah, tuh buat rekan-rekan Ya, yang mau tahu, di Sungai Serayu yang Kebasen yang buat lewat kereta api itu kan ada yang tahu ya jembatan. pasti ya di sini. Tapi kan sekarang jembatannya ada dua, yang baru sama yang lama. Ini yang fondasi jembatan lama. Jadi jembatan yang menceritakan tentang satu grup lengger Banyumasan yang pada tahun 1900-an itu ada perkebunan di situ dan dicor sama Belanda di situ. Ditimbun ya Om. Iya. Ya, saya baca sedikit itu seru sih. Itu. Hal itu juga saya waktu ke Kebasen itu cerita sama orang sepuh yang ada di situ. Ya. Itu menceritakan bahwa kalau di malam-malam tertentu dengar suara kayak orang gamelan, Gamelan? ya di tengah Kali Serayu. Wah, itu beberapa kali beberapa orang yang lihat juga. Iya, itu sejak tahun 1940-an sampai hari ini. Karena warga sekitar kan jelas sudah di situ lama dan waktu itu waktu saya ke Surabaya saya bareng dengan bapak-bapak juga yang beliaunya naik dari Purwokerto mau turun Surabaya, saya di waktu itu turun Surabaya terus diceritain soal itu juga kan saya tanya Pak ini ada jembatan Bengawan Solo ini pas waktu perjalanan terus saya ini bapaknya cerita kalau di Serayu kalau di Banyumas itu ada mas jembatan di Purwokerto itu malah ada ini kalau malam-malam tertentu dari tengah jembatan itu ada suara Akhirnya Om mau penasaran ya. akhirnya kesana karena kepo banget terus akhirnya kesana. Dan akhirnya menemukan pantai ya. Ya. Yang warna merah gitu ya jembatannya Om ya? Kalau nggak salah ya? Yang kecil kan? Yang kecil. Jadi dia hanya satu jalur gitu ya? Jalur kan Dan sekarang sudah. sebenarnya kan jalur trek. Oh iya Nah, benar. tapi pilarnya enggak. Pilarnya kalau kerangka jembatannya itu kan itu cuma pilar yang di tengah kan. Kalau Oh kan iya. Kali Serayu itu sangat dalam, sangat Jelas. jelas. Sebenarnya di buku ini juga banyak kisah. Leluhur kita rela mengorbankan telinga dan mata dulu. Tapi di hari ini kita sebagai keturunan Indonesia itu menemukan atau ada warisan heritage sejarah atau bangunan yang diwariskan kepada kita. Jadi ketika kita lihat bangunan Belanda itu jangan pertama ini bangunannya ya salah. Waktu saya ketemu orang Belanda juga orangnya bilang ini yang bangun kakek kami, tapi ya tukang-tukangnya adalah kakek nenek kami juga yang bangun. Jadi sekarang ya saya bantah gitu. Yang tukangnya kakek nenek kita loh. Sekarang jadi bangunannya kita orang Indonesia. Kamu cuma di sini insinyurin saja, tapi ya ini ketinggalan kami. Ya, oke baik seperti itu ya. Bagaimana sih kolaborasi penulis dengan ilustrator dalam buku itu? Pasti akan, nah itu seru deh pokoknya silakan diceritakan. Kalau retroproduksi itu adalah salah satu metode untuk melacak dan menganalisis dari sumber-sumber sejarah yang ada dari masa lampau dan itu ditarik kesimpulan, sebuah kesimpulan apa dan dari data ini harus relevan atau berfungsi atau berguna di masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Jadi data-data dari retroproduksi itu ada tiga sumber, yaitu sumber primer itu secara interview dengan saksi sejarah baik saksi sejarah yang visible dan invisible satu itu. Lalu yang kedua itu berdasarkan sumber literatur. Di sini saya selalu kontak dengan Mas Mada, selaku beliau juga arkeolog sebenarnya. Nanti tentang sejarah, tentang penelusuran sumber sejarah macam-macam. Jika data dari saya yang saya berikan ke Mas Mada tidak cocok, maka Mas Mada selalu mau memberikan. Ini bagaimana jadi kayak diskusi enggak lolos. Saling melengkapi. Iya mbak, itu yang kedua. Termasuk sumber-sumber ya, termasuk sumber-sumber dari beberapa macam sumber literatur, baik dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa kuno ataupun bahasa asing. Atas dan ketiga ini berdasarkan hal-hal residual energi atau sisa-sisa energi, baik dari tempat ataupun dari benda. Itu yang dari data ketiga itu secara tertulis itu nanti saya sampaikan ke teman-teman
jelaskan sini lah cerita-cerita dari kerajaan manusia yang pernah hidup di masa lalu juga. Jadi bisa dibilang ini adalah kisah hidup dari mereka nyata tanpa direkayasa, dan ditambah lagi dalam setiap penuturannya, gaya penuturan kita selalu apa ya, kayak lebih ke permainan imajinasi ya, perjalanan imajinasi di mana itu ketika kalian baca terlalu dalam ya itu akan menjadi portal untuk mereka. Ibaratnya seperti itu. Jadi semakin dalam kalian membaca, biasanya kalian akan semakin larut, dan ya mereka-mereka yang pernah bercerita di dalam buku ini biasanya kan ini ya datang menghampiri para pembacanya. Tapi ya itu cuma satu dari segelintir aja. Mungkin dari ya untuk yang punya sensitivitas lebih mungkin ya mereka akan merasakan itu. Tapi kalau misalkan nggak punya sensitivitas lebih dan nggak terlalu dalam membacanya juga tidak akan pernah terjadi kejadian seperti itu. Untuk yang kedua mungkin Om Haus selaku penyambung lidahnya. Hanifah apa nggak? Hanifah ya? Oh iya. Jadi Purbalingga ya Pak? Oh saya kapan ya? Oktober itu ke Purbalingga ke makam Belanda sama patilasannya makamnya Adipati Om J2. Ya. Besok insya Allah bisa diupload nanti habis ini yang ke Adipati Om J2. Cuma lupa pertanyaannya toh.